Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya jumpa lagi bersama saya Kean di Kean Indonesia Channel. Oke guys, kali ini berhubung cuaca di luar nih hujan, pagi-pagi udah hujan, saya akan berbagi sedikit cerita nih, cerita yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dan semuanya. Ceritanya tentang kisah saya pribadi. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan sebuah usaha dengan modal minimal tapi hasilnya bisa maksimal. Usaha yang saya jalani adalah usaha bunga hias atau tanaman hias, dengan modal awal sebesar 15.000 dan itu sangat real. Dan kali ini kita berjalan sekitar 4 bulan. Alhamdulillah aset dari usaha saya ini sudah mencapai angka 10 juta lebih dalam 4 bulan. Bagaimana mungkin usaha ya dengan modal 15.000 bisa jadi sebesar ini. Nah, mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasikan semuanya, bukan bermaksud untuk sombong, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Sebelum saya melanjutkan cerita saya, silahkan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Silahkan bantu untuk share bila konten ini kalian serasa bermanfaat tentunya. Oke. Dan kita mulai dari awal kisah saya jalankan usaha ini. Awal mula saya jalankan usaha ini, saya sebelumnya menjalankan usaha makanan, food, dan insya Allah itu pun masih berjalan sampai sekarang. Pada saat PSBB atau karena ada wabah COVID, usaha jualan untuk makanan memang terasa agak kurang pesat karena customer banyak yang dibatasi, juga percepatan usahanya terhambat oleh banyak faktor tentunya. Di saat seperti itu saya punya waktu luang, saya punya banyak waktu luang. Nah, waktu luang tersebut saya manfaatkan. Saya manfaatkan dengan apa? Dengan menanam tanaman. Dari mana nih tanamannya? Tanamannya saya dapat dari pinggir-pinggir jalan, dari kebun, minta dari tetangga, minta dari teman. Tanamannya bukan tanaman-tanaman istimewa atau tanaman-tanaman yang berkelas tentunya, karena kan hasil minta. Ketika itu saya beli setengah kilo polybag dengan harga 15.000. Medianya saya gunakan media tanah dan daun bambu kering, jadi kompos dari daun bambu. Setiap hari saya targetkan untuk bisa menanam tanaman minimal 20 polybag per hari. Jadi tiap hari selama kurang lebih sekitar setengah bulan saya nanam 20 polybag dikali 15. Jadi saya dapat sekitar 300 polybag waktu itu. Karena perbanyakannya dari tanaman yang kita ambil dari pinggir-pinggir jalan atau kita motel di tempat-tempat yang bisa kita minta, perkembangannya memang cukup lambat. 300 polybag itu modal awalnya 15.000 dan isinya kalau nggak salah sekitar 50 lembaran lebih lah, setengah kilo itu sekitar segitu isinya. Dan untuk sisa polybagnya nih, karena saya tanpa modal waktu itu, kita gunakan gelas aqua, kita gunakan kaleng, pokoknya barang-barang bekas yang kita punya kita gunakan sebagai tempat untuk media tanam. Jadi benar-benar pure waktu itu, modal 15.000 rupiah untuk media tanamnya sendiri, supaya tidak kita nggak perlu beli.
kita gunakan tanah biasa dicampur dengan kompos daun bambu. Untuk nyari daun bambunya sendiri kita bisa masuk nih ke hutan-hutan bambu. Kalau di sini kebetulan masih banyak pohon-pohon bambu. Juga kita manfaatkan nih rumput-rumput bekas potongan. Jadi rumput-rumput bekas potongan itu kita jadikan kompos dengan menggunakan starter hanya dari nasi basi. Jadi nasi basi kita gunakan sebagai starter pembuatan kompos, karena waktu itu kita memang tidak sanggup untuk membeli starter kimia buatan. Saya menanam tanaman itu mulai dari bulan Desember awal, sekitar November akhir lah, antara November akhir sampai Desember awal. Dan saya bisa melihat pertumbuhan tanaman itu di bulan Januari awal. Jadi pas tepat tahun baru, saya sudah bisa melihat perkembangan tanaman yang cukup bagus. Terus iseng-iseng saya simpenlah tanaman itu di depan kios makanan saya. Jadi di depan bisnis food saya simpen tuh tanaman. Hasil dari tanaman yang saya tanam selama bisnis makanan sepi. Dan tanpa diduga tanaman itu ternyata ada yang beli tuh satu-satu, dari mulai tetangga, ibu-ibu. Dan gak terasa dari hasil tanaman itu saya belikan lagi tanaman yang baru. Jadi kualitas tanamannya itu jauh lebih bagus. Awal mula saya nanam tanaman itu tanaman-tanaman murah nih, seperti Miana karena di sini banyak didapat, mudah didapat. Terus juga jenis-jenis Syngonium, dari mulai Syngonium liar nih, lokal segala macam saya tanam. Terus juga ada jenis-jenis keladi tentunya, karena daerah Lembang ini kebetulan nggak terlalu sulit untuk mencari keladi-keladi lokal. Nah, setelah itu setelah saya dapat modal nih dari hasil jualan tanaman awal, saya belikan lagi tanaman-tanaman yang memang mulai berkelas, dari mulai kelas-kelas Philo, Alocasia dan lain-lain. Dan tanpa terasa nih sampai hari ini asetnya sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi. Selama saya menjalankan usaha ini, saya berusaha tidak menikmati atau tidak mengambil untung untuk dinikmati dengan kesenangan saya gitu. Jadi hasil dari tanaman ini semaksimal mungkin saya manfaatkan untuk membesarkan aset. Jadi yang saya utamakan adalah menambah aset dan terus seperti itu. Dan sampai hari ini alhamdulillah penghitungan aset tadi malam bersama teman-teman, aset saya sudah mencapai di atas angka 10 juta. Aset tersebut meliputi berbagai macam jenis Philo, berbagai macam jenis Begonia, Stephania, berbagai macam jenis Alocasia, dan banyak lagi tentunya. Buatkan semuanya tentunya, mungkin untuk sebagian bilang, nggak mungkin kita jalankan usaha dengan modal 15.000 bisa menjadi aset sampai sebesar itu. Tentunya mudah-mudahan ini mungkin bisa bermanfaat nih buat kalian semuanya. Karena tentunya kunci dari satu usaha adalah keuletan tentunya. Ulet, pantang menyerah tentunya. Dan jangan lupa nih, doa. Kita jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kita jangan pernah putus untuk berdoa. Karena kita tidak pernah tahu doa mana yang dapat menembus langit. Jadi terus berusaha, optimis, pantang menyerah, dan tentunya bangsa ini butuh orang-orang yang kreatif. Yang paling penting kita jadi pembeda. Jadi kemarin memang ada pertanyaan di antara teman-teman, bagaimana mungkin kamu bisa jalankan usaha dengan modal seperti itu? Dan ternyata memang bisa tentunya, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita mau berusaha dan berdoa tentunya.
Jadi mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang sedang terpuruk, jangan pernah merasa terpuruk, karena semakin Anda merasa terpuruk, Anda akan semakin terus terjatuh ke dalam lubang keterpurukan yang semakin dalam. Terus semangat, terus berusaha, optimis, maksimalkan segala potensi yang ada. Dan untuk metode pemasarannya, bagaimana sih bisa usaha itu berkembang seperti ini? Saya mengandalkan usaha dengan sistem online dan offline tentunya. Dan target market saya kalangan menengah ke bawah. Terutama kita juga sediakan tanaman untuk tanaman pedagang. Jadi kita buat harga petani, karena kita memang tanam sendiri. Terus juga untuk jualan online-nya kita siapkan juga tanaman-tanaman yang murah tapi berkualitas. Tanaman dari mulai harga Rp3.000 sampai Rp2.500.000. Jadi variatif. Jadi si customer itu banyak pilihan, dan dengan modal seminimal mungkin saya berusaha untuk menyediakan tanaman-tanaman yang berkualitas dan banyak dibutuhkan oleh customer tentunya. Customer saya sendiri sampai hari ini ada yang di dalam kota maupun luar kota sampai luar pulau. Jadi untuk online sendiri saya mengandalkan YouTube, Marketplace, dan Instagram. Jadi selama ini kita hanya mengandalkan 3 market ini, dan itu pun kadang-kadang kita cukup merasa keteter. Dan mudah-mudahan kedepannya usaha ini makin maju tentunya. Dan pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh customer saya dari dalam maupun luar kota, di Kalimantan juga, terus kemarin Bangka Belitung, Sumatera, dan lain-lain. Mudah-mudahan Anda puas dengan pelayanan kami, dan tentunya doakan supaya usaha ini terus bisa berkembang tentunya. Dan sebagai penutup, saya akan perlihatkan nih beberapa koleksi tanaman yang kita punya. Jadi buat semuanya yang mau pesen tanaman gak usah ragu, silakan hubungi kita di via Instagram, Marketplace, atau boleh di komentar YouTube juga nggak masalah. Untuk nomor teleponnya, nomor WA-nya 0857 2264 550. Nanti ada di bawah ini. Dan terima kasih tentunya untuk semua sahabat yang sudah mendukung, para customer yang sudah membuat kami bisa jadi sebesar ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kean di channel yang sama di waktu yang berbeda. Terima kasih. Oke, sebelum menutup, ini beberapa koleksi tanaman saya. Ini adalah jenis alokasia atau keladi juga disebutnya. Ini dibilangnya Amazon, keladi Amazon atau alokasia Amazon. Dan untuk harganya anakan seperti ini nih, mulai dari 50.000 anakan sekecil ini. Terus juga ada Calathea lipstick. Ini kebetulan yang impor. Ini saya jadikan indukan. Untuk yang indukan seperti ini harganya 500.000. Untuk ukuran yang kecilnya kisaran antara 200 sampai 300.000. Dan ini jenisnya Aglonema bigroy, heng-heng, dan masih ada yang lain aglonemanya. Dan ini adalah jenis begonia, salah satu jenis begonia yang saya punya. Begonianya begonia bunga, jadi dia keluar bunga, kelasnya kelas rek. Dan
Di bawah sini kita punya monstera nih. Monstera kita hampir punya 15 pohon untuk monstera. Ini juga begonia, ini semaian kita. Ini begonia rek juga. Monsteranya ini yang deliciosa, ada yang king. Cuman kita masih belum punya yang variegata karena harganya masih lumayan cukup tinggi. Terus ini berbagai jenis kuping gajah juga kita punya. Anthurium juga ada. Ada juga ini begonia red carpet, ada yang bilang begonia mangkok. Ini kalau udah ngeroset besar bagus banget. Terus juga jenis-jenis Stephania. Ini yang ukuran kecil kita masuknya karena kita punya Stephania yang sampai ukuran 50 kilo ke atas. Terus juga untuk anthuriumnya ada anthurium jari atau anthurium Batman. Ini harganya kisaran antara 300 sampai 500 ribu rupiah. Terus juga ada anthurium dasi ini. Ini anakan seperti ini harganya 100 ribu. Begonia kuping dan lain-lain. Jadi buat gan semuanya jangan ragu, kalau yang mau pesan silahkan order, boleh bisa kirim kemanapun. Oke.